Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Ibu penilai kinerja. Perkenalkan, nama saya Ice, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Palangkaraya dengan NIM 2561002193016. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMA Negeri 3 Simpang Hilir, mata pelajaran bimbingan konseling dengan materi potensi diri. Terima kasih. Siap, hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silakan duduk. Untuk ketua kelas, silakan memimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana hari ini? Ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Ya. Sebelum kita mulai kegiatan, langkah baiknya Ibu absen terlebih dahulu ya. Cantika? Izin. Mana Cantika nih? Sakit gigi? Nyabut gigi? Danu Artana? Danu? Yoga? Terima kasih. Berarti yang tidak masuk Cantika ya? Bagaimana kabar kalian hari ini? Tadi sebelum jam Ibu, pelajaran siapa? Siapa? Matematika, Pak Muji. Hari ini kita akan membahas tentang potensi diri, ya. Minggu lalu sudah pernah Ibu jelaskan sedikit, ya kan? Tentang potensi diri, dan juga Ibu sudah membagikan asesmennya ya. Sudah Ibu analisis. Nanti Ibu bagi dengan kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian, ya. Capaian pembelajaran dan tujuan pelajaran kita pada hari ini, ya. Nah, adapun capaian pembelajaran kita hari ini itu peserta didik mampu melakukan aktivitas keseharian untuk mengembangkan potensi dan hobi yang dimilikinya. Memiliki sifat positif terhadap diri sendiri, mengenali kualitas dan minat diri, serta memiliki karakter kejujuran dan tanggung jawab, ya. Itu capaian pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajarannya ada dua ya, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, untuk tujuan umumnya itu peserta didik mampu memahami potensi dirinya, ya, untuk membantu dalam membuat keputusan yang tepat terkait pendidikan karir dan kehidupan sosial. Itu tujuan umumnya. Nah, untuk tujuan khususnya, nih, ada berapa tujuan khususnya? 3 ya. Untuk tujuan khususnya, itu peserta didik mampu mengidentifikasi dengan tepat minimal 3 potensi kognitif yang mereka miliki. Udah tahu kan mau kemana tujuannya setelah lulus SMA? Ya. Baik, di sini Ibu punya kesepakatan kelas, ya. Dengarkan terlebih dahulu pendapat dari temannya, baru yang lain menjawab atau menambahkan. Karena nanti ada gilirannya ya. Tetap ada giliran untuk kalian. Nah, yang keduanya menjaga kebersihan kelas. Sebelum memasuki materi, Ibu ada pertanyaan nih, pertanyaan pemantik. Apakah kalian pernah merasa sangat jago dalam satu hal? Ada? Ayo, Rizky, boleh? Dalam hal apa, Ki? Dalam game. Oke, berarti kamu jago bermain game. Ya, game apa, Ki? Mengapa? Misalnya kamu mengagumi seseorang, misalnya temanmu. Kenapa sih kamu mengagumi? Misalnya artis, misalnya ya, nasi. Kenapa sih kamu mengagumi artis tersebut? Ya, mungkin karena dia mempunyai kelebihan seperti itu. Boleh? Alasannya mengapa?
Berarti kamu mengagumi sosok seorang Pak Muji ya, karena beliau orangnya sangat disiplin dalam hal apapun ya. Terima kasih. Sebelum kita ke materi, ya, Ibu punya ice breaking terlebih dahulu untuk mencairkan suasana. Sepertinya kalian mengantuk ya, sih? Ya, sepertinya masih tegang. Ya, setelah tadi jam pelajaran siapa? Rasa tegang ya, boleh kita berdiri terlebih dahulu, ya. Oke. Ketika Ibu mengatakan siang, tepuk tangannya 2 kali. Ketika Ibu mengatakan sore, tepuk tangannya 3 kali. Oke, pagi, sore, malam. Ternyata masih ada yang tidak fokus ya. Oke, sudah fokus. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Ya. Sebelum kita ke materi yang intinya, Ibu di sini akan menayangkan sebuah video, ya. Nanti silahkan kalian simak, ya, kalian amati video ini. Nanti akan Ibu bagian LKPD per individu, ya. Bisa ya? He wondered if he had been born alone by euphoria or by magic. But it was neither. It was he, taking one step, and then another, and still another. And all these were infinitely better than magic. Baik, karena tadi sudah Ibu tayangkan videonya, ya. Silakan kalian isi LKPD-nya. Ibu kasih waktu 3 menit ya untuk mengisi LKPD-nya. Nanti Ibu minta perwakilan ya, beberapa orang untuk memaparkan hasilnya. Bisa? Oke, silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu 3 menit. Oke ya. Oke, siapa yang mau perwakilan? Ada yang mau melaporkan? Oke, enggak. Oke, silahkan. Baik, saya akan membacakan hasil kerja saya. Dalam video tersebut mengajarkan bahwa tidak ada suatu yang mustahil jika kita terus mencoba. Sekian, terima kasih. Beri aplaus untuk Nabila. Video yang telah ditampilkan, jelaskan apa yang terjadi di video tersebut. Itu bisa dilakukan jika ada kemauan untuk berusaha. Iya. Beri aplaus dulu untuk Risma. Ada lagi yang mau memaparkan? Berdasarkan video yang telah ditampilkan, jelaskan apa yang terjadi pada video tersebut. Video tersebut menampilkan seorang guru yang sedang memberikan sebuah motivasi. Tidak ada yang tidak mungkin jika dia berusaha. Beri aplaus untuk Sasa. Mungkin di kalian hampir sama ya jawabannya sama teman-teman yang lain ya. Ada yang beda? Ada? Hampir sama ya. Nah dari video tersebut yang dapat kita kutip ya, kita tidak boleh meremehkan seseorang. Kita tidak boleh meremehkan kemampuan diri kita sendiri ya. Terutamanya untuk diri kita sendiri dulu. Kita tidak boleh meremehkan kemampuan diri kita sendiri, apalagi kemampuan orang lain. Karena kita tidak tahu orang lain itu memiliki potensi diri yang sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Tidak ada? Tidak ada ya? Ada. Oke, kita lakukan ini. Ibu punya kasus. Kita sebentuk kelompok ya. Kita 4 kelompok. Sudah dibagi per kelompoknya? Sudah. Arti Ibu membagi kelompok ini sesuai dengan gaya belajar kalian ya. Sudah Ibu analisis di minggu yang lalu. Sekarang silahkan kalian duduk di
posisi kelompoknya yang sudah dibagikan ya. Oke, silahkan. Oke, sudah Ibu bagikan LKPD kelompoknya, kasusnya. Silahkan kalian diskusi. Kalian pilih salah satu kasus saja dalam satu kelompok ya. Kasus mana yang mau kalian diskusikan. Nah, di situ ada kertas karton. Silahkan kalian tulis di kertas kartonnya. Dan nanti tugasnya boleh kalian bawa pulang, tetapi harus mengupload di sosial media kalian ya. Oke, silahkan. Kepada kedua orang tuanya serta memberikan arahan. Mengelola kekuatan dan kelemahan. Bagaimana cara kita menghadapi situasi di mana kita merasa lemah. Ini apa yang diambil? Oke, ada yang sudah ya? Nah, boleh Ibu minta perwakilan kelompoknya. Untuk siapa yang mau maju? Melakukan diskusi. Oke, silakan. Silakan. Oke, mohon perhatian ya yang lain ya. Ketika teman lagi di depan memaparkan diskusinya, silakan didengarkan terlebih dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami yang akan disampaikan oleh Nadine. Kasus yang pertama, Andi selalu merasa kurang percaya diri dalam presentasi di depan kelas. Padahal, teman-temannya sering memuji kemampuan menulis dan kreativitasnya. Menghilangkan rasa kurang percaya dirinya dan meyakinkannya bahwa ia mampu melakukan hal itu. Kelompok Nabila. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan maju. Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang mengambil kasus. Bagaimana cara Budi dapat mengoptimalkan kekuatannya dalam matematika sambil memperbaiki kelemahannya dalam bahasa Indonesia? Cara Budi mengoptimalkan kekuatan dan memperbaiki kelemahan dengan membantu teman dalam matematika. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin membahas tentang kasus 3, memilih jurusan dan karir yang akan dibacakan oleh Suci dan Risma. Yaitu Cici sangat menyukai seni dan musik, tetapi orang tuanya ingin agar ia mengambil jurusan kedokteran. Cici merasa bingung dan tertekan dengan harapan orang tuanya. Cici harus melakukan diskusi kepada kedua orang tuanya serta memberikan arahan ataupun pendapat tentang jurusan yang dia ambil. Sebelum duduk ada yang ingin ditanyakan? Dari kelompok lain? Ada? Kelompok ini? Nah, pertanyaan saya, bagaimana jika Cici tidak dapat menuruti keinginan kedua orang tuanya dan melanggar aturan dari kedua orang tuanya tersebut? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Ya, jika Cici menuruti kemauan orang tuanya tuh, yaitu tidak akan lulus untuk bidangan kedokteran karena bakat dan minatnya itu seni rupa. Baik, sekian dari diskusi dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok Risma. Ya. Oke, selanjutnya kelompok terakhir ya. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang dibacakan oleh Danu. Apa yang mungkin menjadi penyebab Andi kurang percaya diri dalam presentasi? Penyebabnya yaitu Andi takut ditertawakan oleh teman-temannya dan takut salah saat apa yang ia sampaikan di depan teman-temannya dan kurangnya rasa percaya diri untuk menyampaikan sesuatu pendapat. Bagaimana cara membantu Andi untuk mengenali dan mengembangkan potensi yang sebenarnya? Yaitu kita sebagai temannya harus memberi semangat kepada Andi dan meyakinkan Andi bahwa ia bisa melakukannya. Oke, pertanyaan dari kami. Kan di situ kan bagian 2, bagaimana cara membantu Andi untuk menggali dan mengembangkan potensi yang sebenarnya. Di situ kan tadi kalian jelaskan tentang kelompok lain misalnya pengen menambah atau menyanggah juga boleh ya. Di sini soalnya Andi selalu merasa kurang percaya diri dalam presentasi di depan kelas. Jadi yang ingin saya tanyakan, jika sifat itu terjadi pada diri kalian sendiri seperti Andi, bagaimana secara sederhana untuk mengatasinya? Sekian, terima kasih. Cara mengatasinya ya. Memberikan support serta menjadi teman sekaligus pembimbing bagi Andi. Oke. Bagaimana Sasa? Oke, jelas. Terima kasih. Sendiri yaitu cara sederhana untuk mengatasinya dengan belajar berkomunikasi dengan teman agar terbiasa dalam menyampaikan pendapat. Oke, bagaimana Asas? Ada yang ingin menambahkan? Fer? Yaitu tidak malu bertanya kepada teman maupun guru serta ingin berbaur kepada teman-temannya. Mana? Ada lagi Sasa, silakan. Oke, saya akan menambahkan, pertama saya akan belajar kepada teman-teman saya yang mampu dalam public speaking, sehingga saya dapat mengasah kemampuan saya dalam kurangnya percaya diri. Ya. Bagaimana Sar, sudah? Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih atas diskusinya hari ini. Ternyata kalian bisa ya diskusikan kasus yang sudah Ibu berikan. Nah, sekarang kita refleksi kasusnya tadi. Dari kasus-kasus yang tadi ya. Sudah kita refleksikan. Apa sih yang kalian dapatkan dari kasus-kasus yang tadi?
Ada? Silahkan siapa nih? Nabila, Nasa? Silahkan. Refleksi. Dari kasus-kasus yang tadi yang kamu temui, yang dapat kamu ambil hikmahnya apa? Ya, silahkan. Berdiri, nak. Oke, baik, saya akan merefleksikan. Jadi, jika kita punya kemampuan yang terpendam dalam diri kita sendiri, kita harus memiliki rasa percaya diri, sehingga kemampuan itu bisa berkembang secara keseluruhan gitu, Bu. Ya, baik. Ada lagi yang ingin menambahkan? Udah? Ada yang ingin menambahkan lagi? Risma deh. Nih. Dari kasus-kasus yang tadi yang kamu refleksikan, silahkan berdiri. Dari pembelajaran hari ini kita dapat memahami atau dapat mencari di mana minat dan bakat kita, serta kita harus percaya diri untuk mengambil keputusan, tidak mengikuti kemauan orang lain, berpusat kepada diri sendiri. Betul sekali ya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ada? Tidak ada. Benar sekali yang dapat kita ambil dari kasus hari ini ya, yang ada pelajaran pada hari ini, yaitu kita bisa mengenal bakat dan minat, potensi diri kita sendiri ya. Nah, dari materi tadi tentang potensi diri, ada yang pengen menyimpulkan? Yang pengen menyimpulkan dari materi kita, yaitu menggali tentang potensi. Nah, dapat disimpulkan siapa? Nasar. Silahkan Nasar. Simpulkan apa sih yang kamu dapatkan dari pelajaran tentang materi potensi diri? Oke, saya akan menyimpulkan tentang potensi diri. Dari yang kami dapat dan kesimpulan dari pembahasan ini, bahwa setiap orang memiliki potensi untuk melakukan apapun, bahwa di dalam diri kita memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, bahwa kita itu bisa melakukan apa yang orang lain lakukan dengan berusaha dan terus belajar. Semua bisa kita lakukan. Mungkin sekian dari saya. Tepuk tangan untuk Nasar. Ada lagi yang pengen menyimpulkan? Baik, di sini saya akan menambahkan kesimpulan dari Nasar. Contohnya itu adalah orang cacat. Bisa dilihat orang cacat itu dia memiliki kurang percaya diri, sehingga dia bisa mengikuti berbagai jenis olahraga. Contohnya di atletik. Atletik itu kan lari. Jika dia tidak percaya diri, mungkin dia tidak akan bisa melakukan lomba tersebut atau olahraga tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Terima kasih karena kalian sudah menyimpulkan dari materi yang kalian dapatkan hari ini ya. Benar kali kita bisa mengenal bakat dan minat potensi diri kita masing-masing ya. Dari kasus tadi sudah ada. Nah, dapat Ibu simpulkan kembali ya. Nih, potensi diri itu adalah kunci untuk mencapai kehidupan yang lebih berarti ya. Nah, dengan menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi diri secara optimal, kita dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan yang sejati di akhir masa depan ya. Nah, dari ini, apa yang kau paham tentang potensi diri?
Potensi diri adalah kemampuan dalam diri manusia namun belum dikelola dan dikemukakan, digali dan dikembangkan. Oke, betul sekali. Untuk pertanyaan yang kedua, menurutmu apa saja potensi yang kamu miliki? Materinya sudah berakhir, tetapi sebelum kita mengakhiri, Ibu memberikan angket penilaian ketika menyampaikan materi depan ya, untuk mengapel bimbingan konseling hari ini. Ini per individu, silahkan diisikan ya, untuk evaluasi. Silahkan diisi, di situ ada nama, kelas, terus topik materinya. Materinya itu tadi potensi diri. Nah, silahkan di checklist, dibaca dari itu ada 1 sampai 5 ya. Tolong diisi dulu. Kalau sudah selesai silahkan dikumpulkan ya. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Materinya sampai di sini. Lanjut lagi pertemuan minggu berikutnya untuk menggali materi yang lebih lain lagi ya. Oke, Ibu akhiri hari ini. Terima kasih sudah mau mengikuti layanan konseling pada hari ini, bimbing konseling hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga dengan Ibu memberikan materi tentang potensi diri, Ibu berharap kalian sudah bisa mengenali potensi atau bakat minat kalian sendiri ya. Oke, Ibu akhiri hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, hormat. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.